Halo Brosdobers, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi otak para penonton porno. Nah, buat yang belum lihat silahkan ditonton dulu biar nyambung dengan video ini. Kali ini kita akan lanjut ke dampak menonton video porno ke fisik dan psikologi seseorang yang bisa kita lihat dari gerak-geriknya dan cara bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang remaja. Kecanduan pornografi menurunkan daya tarik terhadap perempuan dan hilangnya kepercayaan diri. Ini tentu membuat seorang pria tidak dilirik oleh wanita dan ketika ingin PDKT selalu berujung pada penolakan. Alasan lainnya juga karena dia mencari tipe yang sama dengan pemain porno favoritnya. Ketika setelah menonton film porno dan kebetulan kepergok teman atau orang tuanya, mereka sebisa mungkin akan menutupi kelakuannya itu dengan cara berbohong. Berawal dari hal sederhana dengan menyimpan video porno dalam folder rahasia, sampai berbohong untuk hal yang sepele. Kerusakan otak yang dialami karena menonton film porno berpengaruh pada psikologi. Mereka menjadi fobia sosial dan hanya bergaul di komunitas tertentu yang kemungkinan juga sama-sama pecinta film porno dan bahkan tidak memperhatikan norma-norma sosial. Kepercayaan diri yang rendah membuat pecandu porno ini selalu menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Ini juga masih berkaitan dengan kebiasaan yang fobia sosial. Mereka akan memilih berkenalan secara daring daripada berbicara di dunia nyata. Pecandu film biru biasanya tampak gugup ketika gadgetnya dipinjam oleh orang lain karena takut rahasia memalukannya itu terbongkar. Handphonenya dipasang kunci pola yang rumit dan history browsernya selalu bersih atau sering menggunakan mode penyamaran. Pengakses situs esek-esek akan menikmati konten yang masih berhubungan dengan itu dimanapun dan kapanpun. Biar aman, mereka selalu memakai headset dan bahkan posisi tombol volume dalam keadaan mute untuk memastikan tidak terdengar oleh orang lain. Masih berhubungan dengan sikap fobia sosialnya, penonton film panas tidak mendapatkan kebahagiaan ketika bergaul. Mereka cenderung menjauh dari keramaian atau perkumpulan karena menurutnya kebahagiaan hanya bisa didapat ketika menonton film porno. Penelitian menunjukkan kecanduan pornografi dampaknya bisa seperti kecanduan narkoba. Hal ini dipengaruhi oleh dopamin dalam otak. Ketika mereka sudah lama tidak menonton film porno, mereka menjadi sakau. Umumnya, orang mengkonsumsi pornografi di kala malam hari, bahkan sampai larut dan tak kenal waktu. Bangun sering kesiangan, dan bisa kita lihat kantung matanya menghitam karena sering begadang. Tak bisa mengatur waktu istirahat dan mengurus diri, pecandu porno juga tidak merasa sempat membereskan barang-barangnya dengan rapi. Jika kita masuk ke kamarnya, biasanya tidak beraturan, dan bahkan tercium bau-bau yang kurang segar. Pecandu konten esek-esek sering menghabiskan waktu untuk pornografi. Mereka memprioritaskan menonton film porno di atas urusan yang lain. Bahkan di sela-sela kesibukan, mereka sering nyangkut ke konten yang membahas tentang hal-hal porno. Pecandu pornografi memiliki emosi yang kurang stabil dan cenderung agresif. Mereka marah ketika ditegur saat disuruh berhenti. Orang ini tidak mampu menghadapi situasi sulit dan paling sering mengamuk tanpa solusi. Tidak suka keramaian dan tidak pandai bergaul membuatnya sering mengurung diri dengan gadgetnya. Dia tidak peduli di luaran sana ada huru-hara ataupun angin puting beliung. Yang terpenting bagi dia adalah kepuasan pribadi dengan film pornonya. Jika kita lihat, kehidupan sehari-harinya seperti orang kelelahan dan kurang bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan atau urusan jadi terbengkalai dan produktivitasnya terhambat. Sedikit demi sedikit, pecandu pornografi ini telah kehilangan kekuatan fisik. Kalau kalian melihat teman yang tadinya juara terus-menerus, lalu secara drastis nilainya menjadi turun, bisa jadi dia telah kecanduan film porno. Ini dikarenakan menonton film porno bisa menyusutkan materi abu-abu otak yang terkait dengan kecerdasan. Konteks prefrontal yang bertanggung jawab atas pemikiran logis para penikmat bokep tidak bisa membuat keputusan yang tepat, sehingga mengakibatkan pikiran menjadi kacau dan kesulitan dalam berkonsentrasi. Masih remaja tapi pelupa, bisa jadi ini juga akibat seringnya menonton film porno. Penonton porno beresiko terkena brain fog atau kabut otak yang bisa menjadikan orang tidak mampu mengingat dengan baik. Karena perubahan emosional yang terganggu, pecinta film unyil Jepang sering menyalahkan orang lain. Tidak peduli siapa yang salah, yang terpenting dia bisa meluapkan emosinya kepada apa saja dan siapa saja. Seorang pecandu pornografi bisa iritasi kulit karena tekanan mental yang dialaminya dalam hidup. Stres bisa membuat kulit menjadi merah dan gatal karena tubuh memproduksi hormon-hormon yang bisa memicu penyakit kulit yang pernah dideritanya sebagai reaksi tubuh untuk mempertahankan diri dari ancaman.
Gangguan mental yang diderita penonton porno bisa menjadikannya menjadi orang yang pemalu dan menjadi fobia sosial. Dia akan kikuk dengan suasana yang dipenuhi orang-orang baru yang tidak dikenalnya. Ini juga yang membuat pecandu porno mengalami kejombloan yang berlarut-larut, yaitu minder kepada lawan jenis. Penyebabnya masih berkaitan dengan hilangnya kepercayaan diri dan sifat pemalu yang berlebihan. Seorang yang kerap mengakses situs esek-esek sering berpikiran negatif kepada seseorang. Mereka menganggap kalau wanita hanya sebagai objek seks saja. Bahkan karena pikiran kotornya, benda-benda di sekitarnya juga kerap dihubung-hubungkan dengan seksualitas. Orang yang kerap melihat film biru akan memiliki fantasi yang berlebihan. Berhubungan intim dengan gaya biasa tentu tak akan mudah merangsang libido. Maka tak jarang pecandu film esek-esek lebih menyukai gaya bercinta yang ekstrim. Jika tidak ditangani, maka akan berpengaruh pada kehidupan seksualnya. Pecandu film biru bisa kehilangan empatinya. Dia merasa seperti raja yang harus dituruti kemauannya. Ciri ini hampir sama dengan seorang psikopat yang tidak peduli dengan dampak dirinya terhadap orang lain. Seseorang yang sering menonton porno memiliki resiko terjadinya penciutan otak depan. Kondisi ini bisa membuat seseorang punya kecenderungan perilaku impulsif atau perilaku yang bisa tiba-tiba berubah karena ketidakseimbangan emosi. Seorang yang sudah terlalu sering menonton konten esek-esek akan sering memancing-mancing omongan yang mengarah ke selangkangan. Misalnya mereka langsung mengaitkan istilah 69 serta secara sadar atau tidak sadar dia memainkan kelaminnya. Pornografi menimbulkan perubahan konstan pada neurotransmitter dan melemahkan fungsi kontrol. Ini yang membuat orang-orang yang sudah kecanduan tidak bisa lagi mengontrol perilakunya karena otaknya sudah sengklek. Penikmat film biru akan terlihat sering bengong yang disebabkan karena gangguan pada jiwanya. Perubahan sikap dan perilaku ini umum terjadi pada remaja yang kemungkinan juga karena dia sudah lama tidak menonton konten porno. Depresi ternyata tak hanya disebabkan oleh stres berat atau trauma. Semakin sering menonton film porno, maka tingkat depresi seseorang akan semakin besar. Depresi ini bisa jadi juga mendorong seseorang menjadi lebih sering menonton film porno. Hubungan sosial pecandu video porno dapat menjadi tidak sehat karena berkurangnya interaksi nyata dengan orang lain. Dalam jangka panjang bisa membuat mereka sulit untuk berkomitmen dan kerap melakukan hubungan seksual di luar nikah. Sebagian besar agama tidak memperbolehkan pornografi. Biasanya pecandu pornografi adalah orang yang jauh dari agama. Dalam agama, pornografi dinilai sebagai jalan menuju kejahatan moral yang dapat menyebabkan kecanduan dan menuntun manusia ke dalam perbuatan dosa. Karena sering menyendiri, penikmat situs terlarang itu merasa dunia tidak asik lagi. Mereka tidak punya tujuan hidup atau cita-cita yang mulia. Pikirannya pendek, yang penting nafsu terpuaskan walau hanya sesaat, nanti bisa diulang. Umumnya, nonton porno sambil melakukan masturbasi. Sering nonton, maka sering juga bermasturbasi dan mengganggu waktu istirahat. Walaupun tidak secara langsung, tetapi bisa berakibat kepada penuaan dini. Muka terlihat kusam dan terlihat tua dari usia sebenarnya. Bila seorang pria sering nonton porno dan bermasturbasi, bisa membuat tubuh kekurangan vitamin B kompleks. Akibatnya, dia akan sering kesemutan, nyeri pada tangan dan kaki, bahkan anemia. Perasaan bersalah setelah menonton film porno bisa mengakibatkan stres dan ketegangan. Dan saat sedang stres, rambut menjadi lebih mudah rontok. Ditambah lagi, penonton video porno sering mengalami ketidakseimbangan emosi. Selain rambut rontok, stres juga bisa memicu meningkatnya produksi hormon kortisol yang merangsang kelenjar minyak di kulit yang memicu timbulnya jerawat. Jerawat ini biasanya berwarna merah cerah dan berada di sekitar hidung atau bibir bagian atas. Istilah dengkul kopong sangat populer di masyarakat, padahal sebenarnya bukan kopong dengkulnya. Sebetulnya hal ini didasari oleh sensasi lutut yang lemas ketika seseorang sudah meraih ejakulasi saat masturbasi. Selain itu, beberapa orang juga merasa dengkulnya kaku dan mengeluarkan bunyi krek setelah masturbasi selesai. Perasaan cemas para penonton porno bisa ditandai dengan sering kencing. Ini terjadi karena ada peningkatan jumlah hormon stres ketika seseorang merasa gelisah atau cemas berlebihan yang dapat membuat sistem sarafnya terganggu. Keseringan nonton porno sambil masturbasi membuat tubuh menjadi tak terlatih dalam mengontrol terjadinya ejakulasi. Hasilnya mereka akan lebih sering mengikuti pola ejakulasi di saat masturbasi, bahkan saat berhubungan intim dengan pasangan, sehingga terjadilah ejakulasi dini. Orang yang menonton film porno dan masturbasi akan lebih sulit untuk mencapai ereksi. Reseptor yang dulunya sangat sensitif menjadi kurang sensitif, dan keintiman fisik normal tidak menghasilkan cukup dopamin untuk merangsang reseptor dopamin.